Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para satu Departemen Ekonomi Syariah Angkatan 60 yang beranggotakan Fauziah Reina, Hasna Amalia, Muhammad Fauzan, dan Azahra Tamaraniga. Di video ini, kami akan melakukan analisis dari data primer yang kami dapat, di mana variabel yang digunakan adalah variabel independen yang terdiri dari pengetahuan, religiusitas, dan promosi. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat menabung mahasiswa dengan melakukan beberapa pengujian oleh aplikasi atau program GST. Pengujian yang pertama ialah uji kualitas instrumen dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multi-call, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Yang terakhir adalah uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi atau R-square. Semua interpretasi dari hasil pengujian selesai. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap pengujian. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah menuju ke program GSP, dan ini adalah bentuk dari program GSP yang kami gunakan. Langkah pertama adalah lakukan input data, dan di mana data yang digunakan adalah GSP, bukan Excel. Caranya adalah klik ini, kemudian open, kemudian klik komputer, dan pilih file yang kalian gunakan. Kemudian klik lagi. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja melakukan uji validitas Pearson. Gimana caranya? Yang pertama adalah klik regression, kemudian klik correlation. Nah, kemudian masukkan semua variabel ke dalam kolom variables. Nah, ini sudah muncul output dari uji validitas Pearson. Selanjutnya, untuk melakukan uji reliabilitas, kita bisa menggunakan metode Cronbach-Halpa. Caranya adalah klik reliability, kemudian klik unidimensional reliability, kemudian masukkan semua variabel yang ini ke dalam kolom variables. Kemudian klik analis, kemudian ganti koefisien si McDonald ini ke dalam koefisien Cronbach alpha. Dan ini adalah output dari uji reliabilitas dengan menggunakan metode Cronbach alpha. Oke, selanjutnya adalah uji asumsi klasik dan juga uji hipotesis, yang dimana dapat kita lakukan dengan bersamaan dengan format regresi linear. Kita close dulu yang ini. Kemudian buka file yang baru. Kemudian di sini kita ganti dahulu dari ordinal ke scale. Oke, setelah melakukan input data, kita klik regression, kemudian klik linear regression, kemudian masukkan variabel minat menabung atau variabel Y-nya ini ke kolom dependent variable. Dan masukkan variabel pengetahuan, religiusitas, dan promosi ke kolom covariance. Kemudian klik statistik, klik tolerance and fit, klik collinearity diagnostic. Nah, collinearity diagnostic ini digunakan untuk memunculkan output dari uji multi-call.
Kemudian kita klik plots dan klik QQ plot standardized residual, kemudian klik residual versus predicted. Nah, aku mau jelasin dulu sebentar. Kalau QQ plot ini digunakan untuk uji normalitas data, sedangkan untuk residual ini digunakan untuk uji heteroskedastisitas, di mana kita menggunakan metode scatter plot. Dan ini semua adalah output dari pengujian yang sudah saya lakukan sebelumnya. Adapun untuk interpretasi dari semua output ini akan dilakukan oleh rekan saya. Oke, teman-teman, di sini yang pertama ada uji validitas. Nah, bisa dilihat output yang dihasilkan dari pengolahan data tadi di sini. Ya, jadi uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kevalidan sebuah data sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan metode uji validitas Pearson correlation dengan ketentuan apabila nilai p-value kurang dari atau sama dengan 0,05 atau alfa 5%, maka setiap item dapat dikatakan valid. Nah, dari hasil pengolahan data tadi, hasil uji validitas variabel pengetahuan, religiositas, promosi, dan minat penabung menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai p-value yang kurang dari atau sama dengan 0,05, yang berarti masing-masing item tersebut valid dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Bisa dilihat ya teman-teman di tabelnya. Kemudian yang kedua di sini ada uji reliabilitas. Oke, teman-teman, di sini bisa dilihat ya output dari uji reliabilitas ini. Jadi, reliabilitas ini tuh suatu instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek sama, maka akan tetap menghasilkan data yang sama juga. Kemudian pada pengujian reliabilitas ini menggunakan program GSP, yakni uji statistik Cronbach's-Alpha, dengan ketentuan apabila nilai alpha lebih dari sama dengan 0,70, maka instrumen tersebut dikatakan reliable. Kemudian di sini point estimate-nya 0,944, di mana berarti hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's alpha sebesar 0,944 ini lebih dari 0,70, yang berarti semua instrumen dinyatakan reliable. Kemudian yang ketiga ada uji multikolinearitas. Di mana menurut Ghazali, dalam penelitian Soliha et al. Tahun 2023, uji multikol ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa model regresi memiliki korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen yang digunakan. Apabila dalam model regresi yang diuji memiliki korelasi tinggi atau sempurna pada variabel bebas, maka model regresi akan dinyatakan mengandung gejala multikolinear. Model regresi dinyatakan baik apabila tidak ada korelasi antar variabel. Di sini metode yang cukup sering digunakan dalam penelitian yaitu dengan melihat nilai tolerance dan VIF atau variance inflation factor. Apabila VIF tidak lebih dari 10, maka model penelitian dinyatakan tidak memiliki gejala multikol. Bisa dilihat pada tabel hasil output uji multikol di sini. Nah, berdasarkan tabel tersebut menyatakan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai VIF yang kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala korelasi di antara variabel bebas dalam model regresi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Menurut Sulianto, dalam Solihah et al. Tahun 2023, uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya metode analisis grafik. Metode ini dilakukan dengan mengamati scatter plot yang dimana sumbu horizontal akan menunjukkan nilai predicted standardized dan sumbu vertikal akan menunjukkan nilai residual studentized. Apabila scatter plot yang diamati memiliki pola tertentu, maka terjadi adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang disusun. Sedangkan apabila scatter plot menyebar tanpa menciptakan pola tertentu atau secara acak, maka tidak terjadi adanya masalah heteroskedastisitas pada regresi.
Berikut adalah gambar dari hasil uji heteroskedastisitas. Ini dapat diketahui bahwa titik-titik tersebut menyebar tanpa menciptakan pola tertentu atau secara acak. Maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya ada uji normalitas. Menurut Sulianto dalam Solihah et al. Tahun 2023, uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya dengan analisis grafik pengujian normalitas. Analisis grafik dilakukan dengan menggunakan histogram dengan menggambarkan variabel dependen sebagai sumbu vertikal, sedangkan nilai residual terstandarisasi digambarkan sebagai sumbu horizontal. Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Distribusi kumulatif dari data sesungguhnya digambarkan dengan plotting. Jika data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. Nah, berikut adalah gambar dari hasil Q-cube plot di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tersebut menyebar di sekitar atau mengikuti arah garis diagonal yang menunjukkan pola berdistribusi normal. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama ada uji regresi linier berganda. Nah, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan atau X1, religiusitas X2, dan promosi X3 terhadap variabel minat menabung yaitu Y. Berdasarkan tabel, hasil uji multikolinearitas di atas berdasarkan regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan 0,776 ditambah 0,498 X1 ditambah 0,357 X2 dan 0,082 X3. Nilai konstanta sebesar 0,776 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka nilai variabel dependen Y akan setiap meningkat akan sebesar 0,776. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,498 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel X1 akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,498 dan sebaliknya. Demikian pula koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,357 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel X2 akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 0,357 dan sebaliknya. Meskipun koefisien regresi variabel X3 sebesar 0,082 juga bernilai positif, menunjukkan bahwa peningkatan variabel X3 akan meningkatkan variabel Y. Pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki peran yang lebih dominan dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen dibandingkan variabel X3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjut Halo. Yang selanjutnya ada UJF atau uji signifikansi simultan atau biasa disebut uji Fisher. Kita gunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara bersamaan. Koefisien regresi yang digunakan pada analisis ini apakah signifikan atau tidak? Hal ini dapat kita lihat dari membandingkan p-value. Apakah p-value-nya di bawah atau sama dengan 0,05. Di sini dapat kita lihat p-value yang kita dapatkan yaitu 0,001, di mana itu lebih kecil dari 0,05. Maka model ini dapat dikatakan fit berdasarkan analisis pada tabel karena p-value lebih kecil dari 0,0 p-value yang didapat kurang dari 0,001 berada di bawah batas signifikansi 0,05. Menunjukkan bahwa tiap variabel independen mempunyai pengaruh besar terhadap variabel dependen dalam waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, model ini memberi penjelasan masuk akal secara statistik tentang hubungan antar variabel independen dan dependen. Mengingat variabel independen secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penjelasan fluktuasi variabel dependen, maka model regresi ini kami nilai sudah tepat untuk diteliti lebih lanjut.
Lalu yang kedua ada uji T atau uji signifikansi parsial. Uji T ini kami gunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh satu variabel independen terhadap variabel variabel dependen secara parsial dengan ketentuan p-value di bawah 0,05. Berdasarkan tabel hasil uji ini kami mendapatkan nilai p-value variabel pengetahuan sebesar 0,001, di mana ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa variabel pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam menabung di bank syariah. Maka uji T diterima untuk variabel pengetahuan. Yang kedua yaitu variabel religiusitas memiliki p-value sebesar 0,001. Ini juga lebih kecil dari 0,05, maka variabel ini, variabel religiusitas berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam menabung di bank syariah. Uji T juga diterima pada variabel ini. Lalu yang terakhir pada variabel promosi memiliki p-value sebesar 0,283. Karena p-value-nya lebih besar dari nilai alfa atau 0,05, maka variabel promosi berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa dalam menabung di bank syariah. Yang mana pada variabel ini, variabel promosi, uji T kami tolak. Lalu uji yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi atau R-square. Memiliki fungsi untuk mengetahui besarnya variasi variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Hasil uji determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel tersebut. Pada tabel di atas dijelaskan bahwa adjusted R-square berada di nilai 0,701. Ini menandakan bahwa seluruh variabel independen atau variabel-variabel yang ada di persamaan dapat menjelaskan secara bersamaan atau secara simultan variabel dependen Y, minat menabung sebesar 70,1%. Lalu sisanya 29,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model yang tidak kami taruh. Baik, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.